Saudara, ini bukan hanya persoalan pulau, tapi ini soal harga diri. Ini soal harkat dan martabat bangsa Aceh. Ini bukan soal khasnya sekedar pulau, tapi ini soal kedaulatan bangsa Aceh. Saudara, yang gak pernah diajak bicara, gak ada angin, gak ada hujan, tahu-tahu 4 pulau dicolong. Kacau tidak? Kacau tidak? Mendagri, gak ada angin, gak ada hujan, main tanda tangan. Yeah. Saudara, kemarin ditanya Mendagri sama wartawan, Pak, kok gak jadi? Kok gak jadi? Apa dia bilang? Iya, saya belum baca undang-undang isi. Saya nggak tahu isi perjanjian Helsinki. Iya, ini menteri kok ngawur? Kok yang begini bisa jadi menteri? Kacau, 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 kacau. Kacau tidak? Ini Mendagrinya, wakilnya kacau. Orang jadi menteri, sebelum ngambil keputusan, periksa dulu dong. Bagaimana aturannya, bagaimana regulasinya, bagaimana undang-undangnya. Jangan bikin gaduh, betul? Aceh lagi tenang-tenang. Aceh lagi damai-damai. Macan tidur dibangunin. Kacau gak? Kacau gak? Belum tahu mereka Aceh. Dipikir Aceh bakal diem, enggak. Aceh jangan diganggu, betul? 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 Aceh kalau diperlakukan dengan baik, Aceh akan lebih baik, betul? Kalau orang lembut kepada Aceh, Aceh akan lebih lembut, betul? Orang baik ke Aceh, Aceh akan lebih baik, betul? Betul? Tapi kalau ada yang mau main gila sama Aceh, bisa jadi Aceh bungo. Mau tahu dia lawan Aceh, betul? Angkat tangan takbir. Shallu ala Nabi. Makanya saya mau tanya, persatuan bagus gak? Persatuan bagus gak? Saudara, ini pelajaran dari Allah. Tadi ada laporan saya dari kawan-kawan di Aceh. Habib, ini bagaimana ya? Konun syariat belum sempurna diberlakukan di Aceh. Kuncinya gampang, bersatu. Setuju gak? Setuju gak? Kalau Pak Gubernur, Pak Bupati, DPRJ, saudara, semua bersatu, ulama, umat Islam memberlakukan konun syariat di Aceh, siapa yang bisa tolak? Betul? Takbir. Siap tegakkan syariat Islam. Takbir. Ada gangguan dari pusat. Wah. Eng. Ada yang bilang apa? Habib jangan memprovokasi orang Aceh. Wah, Habib jangan manas-manasin. Saya bilang saya nggak manasin, emang orang Acehnya udah panas. Betul? Betul? Saya mau tanya, kemarin soal 4 pulau, emang saya yang panas-manasin? Tito yang panas-manasin. Betul? Siapa? 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 Tito. Dia mau nyenangin anak raja. Bukan anak, mantu. Mantu mertua sama-sama maling. Yang mau dicolong Pulau Aceh. Iye. Udah gitu nggak tanggung-tanggung, 4 pulau lagi. Astagfirullahaladzim. Tunggu sebentar. Saudara, udah gitu Pak Menko ngebelain Mendagri. Apa Menko Hukum dan HAM mengatakan? Mendagri nggak salah. Nggak ada itu aturannya dalam perjanjian Helsinki. Mata lu buta. Saudara, baca dalam perjanjian Helsinki. Di sana ada satu poin menegaskan bahwa batas wilayah Aceh kembali, saudara, ke Undang-Undang Peraturan Nomor 1 Tahun 1956. Artinya kalau ditunjuk merujuk ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, maka 4 pulau tersebut termasuk bagian Aceh. Habib, kok Habib tahu, menteri nggak tahu? Habib baca, menteri nggak baca. Betul? Betul? Yang begitu buru-buru pecat aja dah. Amin. Aminnya kurang serius. Amin. Amin.
Ada yang protes saya, Habib nggak boleh doa-doa jelek buat pejabat. Jawab jangan. Kasih paham jangan. Kapan? Nanti bulan Agustus. Kan Agustus mau balik lagi. Sekarang juga. Harus sekarang. Wah, saya nggak berani ini. Urusannya pulang dicegat kalau nggak dijelasin. Mau tahu jawabnya? Saudara, Nabi pernah mengangkat tangan berdoa. Apa kata Nabi dalam doanya? Hadis sahih, saudara. Nabi mengatakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim faskuk alaih. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim fatfuq bihi ya. Masya Allah. Udah paham kan? Kan bahasa Aceh barusan. Bahasa Aceh, bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Mau tahu artinya? Saudara, Nabi berdoa, Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an. Barang siapa ada orang yang mengurus aku punya umat, maksudnya jadi pemimpin, memimpin aku punya umat, fasyaqqa alaihim, tapi dia bikin susah urusan umatku. Dia bikin susah, umatku disakiti, menderita, ditelantarkan. Maka kata Nabi kepada Allah, faskuk alaih, bikin susah hidupnya ya Rabb. Doa siapa? Doa siapa? Doa Nabi, saudara. Kelanjutannya kata Nabi, ya Rabb, man waliya min amri ummati syai'an. Barang siapa ada orang yang mengurus aku punya umat, farafiqa bihim, dan dia berbuat lembut terhadap umatku, dia mudahkan urusannya, farfuq bihi, permudah urusan dia, ya Allah. Saya tanya, doa Nabi adil gak? Adil gak? Yang baik didoain, betul. Yang jahat disumpahin, betul. Ajaran siapa? Soalnya diprotes, Habib jangan nyumpahin. Gue gak nyumpahin, itu doa Nabi. Betul? Nah, maka itu kita minta sama Allah, yang bikin susah bangsa Aceh, biar Allah bikin susah lagi. Yang nyakitin bangsa Aceh, biar disakiti lagi. Yang coba-coba mau menghancurkan kehidupan bangsa Aceh, biar Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, saudara, saya mau bacakan sedikit, saudara. Saya heran kalau menteri kok sampai gak tahu begitu, saudara. Pertama, kalau kita buka peta yang dibuat oleh Belanda tahun 1913, itu peta Aceh udah ada. 4 pulau yang lagi diributin kemarin ada dalam peta masuk wilayah Aceh, saudara. Dari tahun 1913 Indonesia belum lahir. Udah lahir belum? Belum, 1913, saudara. Nah kemudian, saudara, selanjutnya setelah itu ada peraturan, saudara, di tahun 56 yang tadi sudah saya bacakan, saudara. Undang-Undang nomor 24 tahun 1956, di situ dinyatakan juga, saudara, bahwa 4 pulau masuk wilayah Aceh. Terus ditambah lagi, ada kesepakatan bersama, saudara, di tahun 1992 antara Gubernur Aceh saat itu yang bernama Bapak Ibrahim Hasan dan dengan Gubernur Sumatera Utara yang saat itu bernama Raja Inal Siregar, saudara, bersepakat tentang batas-batas wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Dan ternyata 4 pulau tersebut masuk wilayah Aceh. Bahkan diperkuat, saudara, kesepakatan tersebut dengan Kemendagri nomor 111 tahun 1992, saudara, yang menyatakan bahwa ke-4 pulau tersebut milik Aceh. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi saya tanya, kalau kita mau lihat bukti-bukti sejarah berarti kuat tidak? Kuat tidak? Jadi 4 pulau itu milik siapa? 4 pulau tersebut milik siapa? Milik siapa? Baik, diperkuat lagi. Undang-Undang nomor 11 tahun 2006, saudara. Di situ undang-undang tentang pemerintahan Aceh. Tapi disebutkan bahwa batas wilayah Aceh ikut batasan yang sebelumnya.
Nih, lihat ada berapa undang-undang tuh ya, Pak. Dari undang-undang tadi kita sebutkan, nomor dari peta tahun 1913, undang-undang nomor 24 tahun 56, kemudian ada kesepakatan tahun 92, ada Kemendagri, saudara, nomor 111 tahun 92 juga, saudara, dan ada undang-undang nomor 11 tahun 2006. Yang menarik di tahun 2013, saudara, ada yang dorong-dorong Sumatera Utara supaya menggugat 4 pulau ke Mahkamah Agung, saudara. Digugat ke Mahkamah Agung, minta putusan supaya 4 pulau masuk Sumatera Utara. Ternyata begitu Mahkamah Agung menggelar sidangnya, saudara, gugatan tersebut ditolak dan dinyatakan oleh Mahkamah Agung 4 pulau tetap milik Aceh. Takbir, takbir. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perjanjian Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 yang dilakukan di Helsinki, Finlandia, saudara. Salah satu isi daripada kesepakatan perdamaian Helsinki disebutkan bahwa batas Aceh kembali ke batas putusan nomor 24 tertanggal 1 Juli 1956. Jadi siapa bilang di Helsinki tidak disebut batas, saudara? Kok yang begini bisa jadi Menko? Menteri kopi kali ya? Astagfirullahaladzim. Udah singkat aja, saudara. Berarti, saudara, secara historis, secara sosiologis, secara politis, secara yuridis, konstitusional, formal, 4 pulau tersebut memang milik Aceh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menteri nggak tahu apa-apa, saudara, main bikin peraturan. Bahkan di perjanjian Helsinki, di sana ada salah satu klausul disebut, bila ada peraturan turun dari pusat bicara tentang Aceh, harus konsultasi dulu kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat di Aceh, saudara. Jadi pemerintah pusat tidak boleh seenaknya bikin peraturan untuk Aceh tanpa persetujuan rakyat Aceh. Betul? Kenapa demikian? Itulah yang disebut otsus, otonomi khusus. Maka itu saya dukung dari kemarin. Saya katakan di Jakarta, bukan. Ini bukan soal pulau, bukan. Ini bukan soal sekedar urusan tanah, bukan. Ini ada satu kedaulatan yang berdiri atas dasar konstitusi, atas dasar perundang-undangan. Legal standingnya jelas, saudara. Maka itu keputusan menteri tersebut salah, bertentangan dengan undang-undang dan harus batal demi hukum, saudara. Betul? Mendagrinya pakai nantang orang Aceh. Apa dia bilang? Ya kalau nggak suka gugat aja ke Petun. Iya. Dia pikir orang Aceh goblok kali ya. Saudara, kalau menteri keluarin peraturan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, itu nggak usah digugat, dipetunkan, batalkan, batalkan, batalin. Betul? Nah, jadi ini dia, saudara, udah tolol sok tahu. Udah goblok sombong lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mau usulkan, saudara, dari sekarang dari atas mimbar, saya mau sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo, menteri-menteri yang suka bikin gaduh, menteri-menteri yang gak tahu tugasnya, menteri-menteri yang sombong, angkuh, saudara, menteri-menteri yang tidak bisa kerja, segera pecat, ganti dengan menteri yang bagus. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Kalau Bapak Presiden mengganti semua menteri yang bermasalah, setuju tidak? Dukung tidak Presiden Prabowo? Takbir. Untung presidennya pinter. Begitu lihat di Aceh panas, waduh, gawat ini. Bisa berontak lagi, betul? Betul? Ini telat sedikit, saudara. Ini bisa akebungo. Saya yakin itu, saudara. Orang Aceh jangan coba-coba dimain-mainin, betul? Betul? Orang Aceh mudah ikhlas, orang Aceh mudah memaafkan, orang Aceh berkali-kali disakiti, orang Aceh selalu bisa memaafkan, saudara. Tapi jangan terus-menerus menyakiti orang Aceh, memancing-mancing orang yang sudah tenang, orang sudah damai, kok dipancing-pancing biar gaduh lagi. Aceh kurang ajar. Betul? Betul? Menteri-menteri yang bikin gaduh semacam ini, setuju tidak diberhentiin? Setuju tidak? Takbir.